Halo bestiawan bestiawati, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua tetap berada dalam keadaan jag-jag waringkas dan dijauhkan dari berbagai macam penyakit kesrek dan roromehen. Di video kali ini saya akan mengulas kembali alur cerita dari film yang berjudul Student Service yang dirilis pada tahun 2010. Di mana dalam film ini mengisahkan tentang mahasiswi yang terpaksa menjadi seorang ublag demi mendapatkan tambahan uang untuk biaya kuliah dan kebutuhan hidupnya. Bagaimana keseruan cerita dari film ini? Kita simak bersama-sama. Alright, semoga kalian semua masuk surga dan wilujeng toto jer. Di awal film kita langsung diperlihatkan dengan seorang mahasiswi cantik bernama Laura. Ketika sedang mengikuti kelas belajarnya, ia merasakan seul angen pada perutnya. Ia pun langsung cengkat dari tempat duduknya dan berniat akan meminta izin ke toilet. Akan tetapi Laura yang sudah tidak kuat menahan rasa seul angen, akhirnya ia pun namru di dalam kelas. Dengan keadaan sedikit sadar, Laura pun mengatakan bahwa dirinya merasakan salatri karena belum makan dari kemarin. Diceritakan jika Laura adalah seorang wanita kampung yang dilahirkan dari keluarga kurang mampu, di mana ayahnya yang seorang penjual batu akik sedangkan ibunya seorang perawat lansia di sebuah yayasan. Akan tetapi meskipun dilahirkan dari keluarga kurang mampu, Laura mempunyai semangat untuk melanjutkan pendidikannya demi mengejar cita-citanya menjadi seorang menteri BUMN agar mendapatkan gaji yang besar. Jauh dari rumah kedua orang tuanya, selama berkuliah ia tinggal bersama pacarnya di sebuah kosan yang berada di daerah Cicadas. Dan sudah dipastikan selama berada di dalam kamar kosnya, mereka sering melakukan perewoan setiap malam. Hingga suatu malam di mana mereka sedang pemanasan beradu congor, tiba-tiba saja listrik di kamarnya padam dikarenakan Laura belum membayar tagihan dari PLN. Laura yang kekurangan uang untuk memenuhi kebutuhan biaya hidupnya langsung berinisiatif mencari lowongan pekerjaan di sebuah situs web. Setelah mencari beberapa lama, akhirnya ia menemukan satu pekerjaan sampingan untuk menjadi seorang penjual daging kerewet panggilan. Tak berserang lama setelah ia mendaftarkan diri pada pekerjaan tersebut, ia langsung mendapat klien yang menawarkannya 100 euro untuk sekali bucat. Tentunya Laura yang sangat membutuhkan uang sangat tergiur dengan tawaran sebesar itu. Akan tetapi Laura sempat ngahulang sejenak dikarenakan klien tersebut merupakan aki-aki omeaneun yang sudah berumur 50 tahun. Namun si klien tersebut mengatakan jika dirinya hanya membutuhkan belayan dan tidak akan melakukan perewoan. Setelah bernegosiasi yang cukup panjang, akhirnya Laura pun sepakat dan siap melayani kliennya tersebut dengan sepenuh hati. Esok harinya Laura pun bertemu dengan aki-aki omeaneun yang telah membokingnya kemarin malam di pelataran Hotel Oyo. Diketahui aki-aki omeaneun ini bernama Joe. Setelah berada di dalam kamar hotel, Joe pun memberikan sebuah surat kepada Laura yang harus ia baca, di mana isi surat tersebut adalah peraturan dari Joe untuk Laura selama dirinya dirental. Terlihat Laura yang sangat tegang karena ini adalah pengalaman pertamanya menjadi seorang ublag. Joe pun menyuruh Laura untuk meraba-raba tubuhnya serta memainkan lato-lato rajutnya sendiri. Sedangkan Joe menikmatinya dengan memainkan kukumbul meraknya secara manual yang sudah dibaluri oli enduro agar tarikannya lebih kencang. Melihat Laura yang masih kaku dengan permainannya, Joe pun menyuruh Laura untuk tidur di sampingnya dan membiarkan tangan Joe yang kokot monongen ngopepang pada lato-lato rayutnya. Singkat cerita, waktu rental pun habis dan si Laura pun mendapat bayaran dari si Joe. Di sini Laura sangat senang karena Joe memberikan bayaran lebih dari harga yang sudah disepakati. Merasa sudah mempunyai uang, Laura pun berbagi rezeki dengan mentraktir teman-temannya untuk minum intisari bersama.
Besok malamnya Laura yang sedang maremaan dalam dunia perublagannya langsung mendapatkan klien baru. Sebelum melakukan perewoan, si klien mengajak Laura untuk makan bersama terlebih dahulu agar stamina perewoannya semakin mace. Setelah keduanya kamarkaan, mereka pun langsung pergi menuju sebuah hotel. Namun pada saat di tengah perjalanan, klien tersebut langsung memarkirkan mobilnya di tempat sepi dan menyuruh Laura untuk mengemot kukumul meraknya. Demi menghemat biaya kenakalan, si klien pun langsung mengewo si Laura di dalam mobil dan mengurunkan niatnya menyewa kamar hotel. Setelah beradu kicik selama 2 ronde, si klien pun membayar dan menurunkan si Laura di jalan sepi sendiri. Dedeh teuing neng. Sampainya di kamar kosan, Laura yang kecapean karena berjalan kaki dari Cimahi ke Cicadas langsung memeluk pacarnya. Di saat Laura ingin menceritakan kesedihan yang baru saja ia alami, pacarnya malah hare-hare dan memilih untuk tidur. Merasa tidak dihargai atas apa yang ia lakukan, Laura akhirnya meninggalkan pacarnya. Singkat cerita, terlihat Laura yang mendapat pekerjaan lain menjadi seorang operator warnet yang berada di daerah Kircon. Karena gaji yang ia dapat dari pekerjaannya menjadi seorang operator warnet tidak mencukupi biaya kehidupannya, lantas ia pun kembali menjual kerewet gurih di akun situs web miliknya. Di situ ia mendapatkan seorang klien yang berprofesi sebagai seorang fotografer majalah Adu Bagong. Namun bukannya menikmati perewoan, si klien malah meminta Laura menjadi foto model untuk majalah dewasa miliknya. Pada malam harinya terlihat Laura yang sedang berada di sebuah kafe sembari mengerjakan tugas matematikanya. Tak berselang lama ia pun dihampiri oleh seorang pria yang bernama Opik yang berniat untuk membantu mengerjakan tugasnya tersebut. Setelah berbincang cukup lama, Opik pun mengantar Laura untuk pulang ke kosannya. Pada esok harinya, Laura yang sedang berada di kampus merasa iri melihat teman-temannya yang memakai pakaian serba branded. Sedangkan ia hanya memakai pakaian sekon yang ia beli dari pasar Cimol Gede Bage. Sesampainya di kosan, ia pun mempunyai keinginan untuk membeli sebuah laptop yang ia butuhkan untuk persiapan ujian akhir. Akan tetapi uang tabungan yang ia miliki tidak cukup untuk membeli laptop. Tak punya pilihan lain, akhirnya Laura pun menghubungi si Jo untuk menawarkan kerewet gurihnya dan meminta bayaran sebuah laptop di hari ulang tahunnya tersebut. Singkat cerita, mereka berdua bertemu lagi di sebuah hotel Oyo langganannya. Sesampainya di kamar, Laura disuguhkan dengan adegan video Adu Bagong yang sudah Jo siapkan di laptopnya untuk meningkatkan keengasan si Laura. Karena kukumul merak si Jo yang sudah kadaluarsa dan tak mampu lagi untuk berdiri, ia pun menikmati Laura menggunakan gagang panto yang ia tusbolkan ke dalam liang pangparatanya si Laura. Si Laura yang menjerit kesakitan memberontak untuk menyudahi adegan pertusbolan itu dan langsung memakai bajunya meskipun waktu rentalnya tersisa 1 jam lagi. Laura yang kesal langsung pergi sambil membawa laptop pemberian si Jo. Namun di sini si Jo mengejarnya untuk memberikan bonus pembayarannya kepada si Laura. Pada malam harinya, si Laura yang sudah berada di kamar kosannya didatangi oleh si Opik yang membawa buket kembang gadung sebagai hadiah ulang tahunnya. Pada saat sedang tiduran bersama, Laura pun menceritakan pekerjaan aslinya yang menjadi seorang ublag panggilan. Si Opik yang sudah berniat hanya ingin murak baju si Laura mengatakan tidak mempermasalahkannya karena ia mencintai si Laura sangat tulus. Dan di saat sedang berjalan-jalan, si Laura bercerita kepada si Opik kalau dirinya pernah ditipu oleh klien yang membayarnya sebesar 20 euro. Padahal pada saat bernegosiasi, klien tersebut akan membayarnya sebesar 200 euro untuk sekali bucat. Beberapa hari berlalu, Laura pun maremaan dengan banyaknya menerima orderan dari klien yang ingin mencicipi kerewet lanyetnya.
Sampai suatu malam terlihat si Laura dan si Opik yang sedang merayakan serta menikmati uang hasil jerih payahnya menjadi seorang ublag terlaris sedang makan bersama di rumah makan Ampera. Di tengah-tengah kebahagiaan makan malam itu, handphone Asia Laura tak berhenti berdering dari para pelanggan yang ingin mencicipinya. Tentunya hal itu membuat si Opik marah karena mengganggu waktu bersamanya. Laura yang melihat si Opik marah langsung meminta maaf sembari memurak bajunya dan memberi jatah perewoan ketika sudah berada di kamar kosan. Di keesokan harinya, Opik yang masih marah meminta Laura untuk berhenti menjadi seorang ublag panggilan. Namun si Laura menolaknya karena dari pekerjaan ublag ia bisa membeli bea sakarung serta daging ayam sakilo untuk makan sehari-hari. Akhirnya si Opik memutuskan hubungan dengannya. Akan tetapi si Laura yang sudah nyaman dengan hubungannya mencoba membujuk si Opik sampai-sampai ia rela mengemot kuku mul merak si Opik di pinggir jalan agar tak memutuskan dirinya. Namun si Opik tetap bulat dengan keputusannya dan langsung pergi meninggalkan si Laura sendiri. Si Laura pun bersedih dan ngahulang tarik di bawah guyuran air hujan sambil memikirkan dirinya akan pergi ke luar kota. Sesampainya di rumah, Laura yang sangat membutuhkan uang langsung menghubungi Joe dan menceritakan rencananya untuk meninggalkan kota itu. Dan si Joe pun menyanggupi permintaan uang yang dibutuhkan oleh si Laura. Singkat cerita, mereka pun bertemu. Di sana si Joe membawa si Laura ke sebuah klub tersembunyi. Dengan bayaran yang sangat besar, ternyata si Joe meminta si Laura untuk melayani para aki-aki omeaneun rekan si Joe secara berjamaah atau salome. Setelah diewo berjamaah, si Laura dibuat rewas karena isi amplop pembayarannya hanya ada 100 euro dan membuat si Laura sangat kesal. Di situ si Joe pun meninggalkan surat jika sisa pembayarannya akan ditransfer pada hari Kamis. Singkat cerita, Laura yang sudah bersiap-siap akan pergi, ia mendapatkan telepon dari si Joe. Dari obrolan tersebut, si Joe mengatakan jika dirinya belum bisa menemui si Laura dikarenakan ia mengalami penyakit tipes dan mengharuskannya dirawat di rumah sakit. Beberapa minggu berlalu, Laura pun meninggalkan pekerjaan haramnya tersebut dan memilih bekerja di bar sebagai seorang waiters. Ketika Laura sedang berada di kampusnya, ia menerima pesan dari si Joe yang ingin membooking dirinya dengan bayaran yang cukup mahal sebesar 4.000 euro. Akan tetapi Laura yang sudah berhijrah dan meninggalkan dunia perublagannya tak merespon pesan dari si Joe. Ujian akhir semester pun dilaluinya dan akhirnya si Laura pun lulus dengan nilai yang sangat memuaskan. Laura pun merayakannya dengan dikelilingi orang-orang baik yang selama ini menjadi rekan kerja di barnya. Di akhir film kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang menceritakan kisah pribadinya, di mana pada masa-masa berkuliah dulu ia menjadi ublag panggilan demi bisa mendapatkan uang untuk membayar biaya kuliah serta membeli kebutuhan sehari-harinya. Bersamaan dengan cerita wanita tersebut, film pun selesai. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini serta telah sudi mensubscribe channel ini. Semoga kalian semua gede milik dan masuk surga. Mohon maaf apabila kurang menarik. Itu semua karena saya masih belajar. Alright, see you next video. All in untuk semesta.